intinya masuk saja dalam hening. Apapun itu nanti yang udah kasih ke dalam hening itu nih jawaban dari pertanyaan Kak Banggar. Ini itu ada pertanyaannya jadi apa itu? Iya, Pak Ustadz mau bertanya mengenai doa yang selaku. Pak Ustadz mau bertanya mengenai doa yang selaku. Maksudnya apa Ji? Selaku apa? Mengenai doa yang selaku. Doa yang selalu dikatakan pada saat taksiyah. Oh, doa yang selalu dikatakan pada saat taksiyah. Kenapa itu? Iya, bagaimana itu Pak Ji? Mungkin bisa langsung bicara langsung supaya lebih jelas mungkin. Iya. Dikatakan bahwa doa anak akan sampai pada saat orang tuanya sudah meninggal. Maksudnya doa tasya biasa Pak Ustaz mengenai doa ketika seorang anak mendoakan orang tua yang sudah tiada. Bagaimana hakikatnya itu secara hakikat? Apakah doanya mungkin diucapkan secara lisan ataukah doa yang diterima itu dikirim melalui energi? Mohon mungkin begitu Pak Jadi atau bagaimana? Doa yang kepada orang meninggal. Ya. Kira-kira orang tua itu atau orang meninggal itu dimensi apanya yang kita mau sapa? Itu pertanyaan itu doa sampai kemana di mana jasad sudah kembali ke tanah, ruh sudah kembali ke Tuhannya. Maksudnya doa itu tak kirim kemana mungkin. Di sisi lain tubuh sudah kembali ke tanah, ruh itu kembali ke Tuhannya. Jiwanya bagaimana? Ya maksudnya itu doa sampai kemana Ustaz? Karena ini kan dari segi jasad kan sudah kembali ke tanah, dan dari segi ruh kan dia sudah kembali kepada Tuhannya. Lalu doa ini kita kirimkan kepada siapa? Iya, kepada begitu. Jiwanya. Energinya jiwanya. Yang energi jiwanya ya. Jiwa itu kan yang selama dia hidup kan itu yang menanggung, itu yang ibaratnya itu yang berbekas dari apa yang dia lakukan dalam hidup itu kan yang berbekas di jiwanya seseorang. Makanya kita diminta untuk membersihkan jiwa. Cara membersihkan jiwa ya selama hidup ya ikuti petuah Tuhan, petunjuknya. Begitu aja. Jadi ketika kita berdoa kepada orang yang meninggal berarti kita doakan itu sisa jiwanya. Mudah-mudahan jiwanya itu ya dimurnikan atas segala jejak-jejak selama dia hidup. Gitu. Begitu Pak Adi. Anda tidak bisa memberikan lagi bantuan fisik. Ya, yang Anda bisa berikan kan energi apa ya? Energi si jiwa itu tadi. Karena kan semua memang energi, tubuh juga kan energi, tapi yang sudah berwujud. Tapi
lapisannya yang jiwa itu bagaimana. Nggak bisa juga, tidak bisa juga ikut si ruhnya. Kenapa jiwanya tidak bisa ikut ke ruhnya? Ya bisa saja ketika dia hidup dia belum mengenal ruhnya. Iya, iya, betul. Apa Jadi, dibuatnya itu? ya, Itu ada lagi pertanyaan kayak itu apa? tapi bagaimana kaitannya karena selama ini kita pahami istilah nafsi-nafsi. Ya maksudnya kita itu punya urusan secara nafsi-nafsi kepada diri kita. Nafsi-nafsi kan diri-diri. Artinya diri kita yang bertanggung jawab untuk mengurus diri kita secara sendiri-sendiri supaya jiwa kita ini ya menjadi jiwa yang bersih, murni, ya begitu. Tetapi perlu disadari jiwa yang bersih itu adalah jiwa yang juga tidak punya jejak-jejak dosa. Artinya apa? Nah, ketika kita hidup di muka bumi kan kita berhidup dengan orang tua. Nah, boleh saja kan jiwa kita kotor karena durhaka sama orang tua, misalnya. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, belum sempat minta maaf. Jadi ketika kita mengatakan nafsi-nafsi, betul, nafsi tak yang kita harus urus, yang dimana nafsi kita itu masih ada dosanya. Makanya kita bisa minta maaf kepada orang tua kalau kita ada salah, ataukah sebaliknya gitu. Ataukah kalau memang tidak ada dosanya ya kita sebagai bentuk rasa terima kasih kita pernah dibimbing, pernah dirawat oleh orang tua kita supaya jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, pandai berterima kasih ya kita doakanlah orang tua kita. Jadi makna nafsi-nafsi itu bukan berarti mengabaikan yang lain, tidak. Nafsi-nafsi itu sebenarnya maksudnya kita fokus dulu membersihkan jiwa kita, dan ketika kita membersihkan jiwa kita kan ada tantangannya. Tantangannya kan adalah orang-orang yang hidup di sekitar kita. Siapa yang orang-orang yang hidup di sekitar kita ya pasti dimulai dari ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, teman kerja kita. Kalau kita punya salah kepada mereka kan kotor kita punya jiwa. Kalau kita punya jiwa kotor kan berarti nafsi-nafsi, maksudnya nafsi-nafsi itu ya kita cepat harus urus jiwa kita, bersihkan. Caranya minta maaf atau doakan gitu. Jadi mungkin yang perlu dulu secara konkretnya Pak Malik dijelaskan dulu apa sih makna atau hakikat dari doa itu supaya lebih konkret ini kita bisa tangkap masalah doa itu. Ya, kira-kira Bang Deddy doa itu apa? Nggak apa-apa kita diskusi. Kalau Menurut tak saya secara bagaimana? doa itu kan seperti kita adalah sebuah percakapan antara diri kita dengan yang lainnya, itu kan juga sudah termasuk doa, bahwa ada apa ya, koneksi energi antara diri kita dan di luar pada diri kita itu sendiri, entah itu doa untuk orang tua kah, anak kah, dan lain sebagainya. Saya begitu Pak Malik. Ya, Mungkin saudara yang lain. kalau misalnya kita mau mengacu ke panduan Islam, kan itu oh, coba kau baca dulu Dedi, anunya itu ayatnya itu. Tunggu dulu Ustaz. Iza sa'alaka ibadi, coba cari dulu. Iza sa'alaka ibadi anni. Coba cari dulu ayatnya itu. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ada?
Al-Baqarah, cocok Al-Baqarah ayatnya. Ya. Go, Dad. Bisa sambil cari Ki Ayah sambil live. Oh. Susahnya. Tuh lu cari dulu HP, ada kapan HP anakku di dalam. Cocok Al-Baqarah 186. Ya, coba. Kasih masuk dulu Pak Nur Ali Akbar. Tunggu dulu, kasih masuki dulu Pak Ali. Assalamualaikum Ustadku. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo ya sekali. Apabila hamba-hambaku bertanya, itu Pak Malik. Ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu dalam kurun Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Maka hendaklah mereka memenuhi dalam kurung perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Itu seperti apa itu anunya? Apanya itu Pak Malik? Maksudnya seperti apa itu? Ya. Kalau saya itu tadi. Itu tadi bahwa berdoa itu adalah bagaimana kita memancarkan energi. Ya. Mungkin begitu. Atau mungkin Pak Ali di sini mungkin ada yang bisa dianu. Ini tadi ada pertanyaannya Pak Yadi, Pak Jadi mengenai doa Pak Ustadku Pak Ali. Ya, kenapa? Ya, Orang mengantuk itu serami kayak dulu. Iya. kan dia tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Mau cerita. Angkat tangan mak itu kalau itu kita bilang. Tapi ya kembali ke pribadinya Pak Ali toh. Tentang konsep doa di Iya, maksudnya bagaimana dengan doa mendoakan orang yang sudah meninggal. Di sisi lain ada juga pembahasan tentang di wilayah itu nafsi-nafsi orang. ya. Menurut pandangan kita mengenai doa, di mana ada juga kata Ustadz
Di situ di wilayah itu nafsi-nafsi orang. Maksudnya fungsinya doa itu apa? Untuk apa kalau nafsi-nafsi? Mungkin begitu pertanyaannya tadi Pak Yadi, Pak Jayadi. Ya, doa itu sebenarnya kan penyerah. Ya, Doa itu berserah. Doa itu adalah bentuk mengakui kelemahan diri. Tapi jantung berdoa bilang, ya Allah, kau tahu apa yang kau amin. enggak maksudnya Pak Yadi ini Pak Jadi, maksudnya mendoakan orang yang sudah meninggal, sedangkan di wilayah itu kan nafsi-nafsi menurut pandangan agama atau syariat. Hmm. Iya, Kalau orang berbicara syariat kan ada dua. Nabi sendiri kan mendoakan para sahabat, ya kan, mendoakan umatnya, toh. Tapi di satu iya. sisi karena berdoa untuk dirinya sendiri, toh. Gitu. Terus saya pahami seperti itu, bahwa doa itu memang terbagi dua sebenarnya. Ada doa yang memang untuk kita sendiri, ada doa memang di luar daripada diri kita. Itu kalau secara syariat seperti itu. Dan di beberapa literatur seperti hadis atau apa, itu kan memang seperti itu konsepnya. Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih cenderung merujuk kepada Buya Ar-Razi itu, bagaimana beliau itu menyatukan antara konsep syariat dan konsep marifat. Jadi tidak boleh dipisahkan sama sekali. Gitu. Oh. Yang selama ini terjadi kan, orang berdoa itu tidak memenai doanya. Orang berdoa itu bukan meminta. Jadi doa itu kan berasal dari kata, kalau tidak salah sih, artinya itu menyeru. Ayat itu doaan kan artinya menyeru. Siapa yang diseru? Apa yang diserukan? Seperti itu. Ya, kalau saya sih juga memang kalau kita merujuk lagi ke Ya. secara keilmuan bahwa mendoakan orang yang sudah mati itu kan sebenarnya secara energi kan tidak ada yang musnah, Ya, cuma yang ada berubah bentuk. betul. Jadi mengenai konsep doa itu memang mungkin ya kita memberikan sebuah energi positif kepada orang-orang terdahulu kita, anggaplah orang tua kita yang sudah meninggal atau nenek dan leluhur kita, mungkin seperti itu. Ya, ya. Begitu Pak Haji Yahdi. Jadi memang kalau konsep berdoa itu, jadi tergantung sih cara kita kemudian memahami. Dan tergantung kita itu bermain di dimensi mana, teman-teman. Kalau kita berbicara dimensi jasad, ya orang bilang jasad itu kan dimensi fisik. Ya, doa terbaik saya sama manusia itu kan adalah melakukan perbuatan baik kalau masih ada fisiknya orang. Makanya doa terbaik itu adalah perbuatan. Dan ketika kita berbuat itu ya kita menghadirkan memang Allah di dalam perbuatan itu. Menyadari bahwa siapakah saya dan siapakah orang-orang yang ada di sekitar saya, dan kita melakukan ini, dan kita melakukan pelayanan, ya kita melayani sahabat-sahabat kita, orang-orang. Nah, itulah caranya kita mewujudkan tadi doa. Ya, dari kalau tadi Pak Adi itu kan mengatakan da'a ya do'u, artinya melibatkan, menghadirkan Allah, melibatkan Allah di dalam aktivitas kita. Jadi kalau dimensi jasad, caranya melibatkan Allah, yang menyadari siapa diri kita dan siapa orang di sekitar kita, dan kita adalah manusia yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan Allah. Ya udah, cara berdoa terbaik kepada manusia adalah berbuat baik.
secara jasad. Nah, gimana dengan orang yang meninggal? Berarti kita berbuat baiknya sama. Fokusnya dulu adalah melibatkan Allah. Ya, bagaimana cara melibatkan Allah? Ya, melibatkan dalam kesadaran kita, terkoneksi dengan Allah secara energi, kemudian energi itulah kita pancarkan kepada orang yang sudah tidak ada. Kalau kita mau pakai ayatnya, ya, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Janganlah kau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah amwatan, meninggal, bal ahya, tapi sesungguhnya dia itu hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak merasakannya. Artinya dengan ayat ini kita bisa menjadikan patokan bahwa memang tidak ada yang kemudian hilang, ya, karena jiwa itu kan energi, ya. Jadi energi manusia yang telah menjadi fisik kemarin, ya, tersisakanlah energi jiwanya. Energi jiwa inilah kemudian, ya, kita harus sadari juga bahwa dia harus selamat kan. Artinya kalau kita dengan orang meninggal itu dikatakan tadi, jangan kau kira dia mati tapi sesungguhnya dia hidup, ya berarti kita mampu memancarkan sesungguhnya energi-energi orang-orang yang pernah hadir di kehidupan kita. Kita bisa memberikan apa, kalau bantuan fisik, ya, jadi bantuan fisik kan sudah tidak bisa. Berarti yang kita bisa akses orang yang sudah meninggalkan sisa energinya, jiwanya kan. Nah, bagaimana cara terhubung? Ya kita harus masuk di dunia energi juga. Ya bagaimana dunia energi itu, ya Anda menyebarkan energi kasih, doa dengan menghadirkan Allah di dalam diri Anda akan terhubung. Ya saya kasih contoh, misalnya bapak saya sudah tidak ada, meninggal. Ya saya duduk sekarang ini, ketika saya hadirkan rasanya, ya kan saya punya rasanya. Saya punya rasa ketika dia ketika dia hidup, saya bisa merasakan kasih sayangnya ayah saya. Ya, saya dengan mengingat kasih sayangnya itu, menghadirkan rasanya, itu secara fisik tidak ada di depan saya. Tetapi energi yang pernah hadir melayani saya itu tetap ada. Masih terasa sampai sekarang bagaimana beliau pernah membersamai saya. Itulah yang saya jangkau. Ya, rasa itulah yang saya pancarkan. Saya berterima kasih atas rasa kasih sayangnya orang tuaku terdahulu. Mudah-mudahan di sana, di dimensi orang bilang arwah atau dimensi penantian itu, dia mendapatkan kebaikan karena dia telah berbuat baik kepada saya. Dia mendapatkan balasan. Anda mau sampaikan dengan suara boleh, Anda tidak sampaikan dengan suara juga boleh, karena sesungguhnya dunia energi itu dunia gelombang, teman-teman. Jadi ucapan itu menghasilkan gelombang. Pikiran saja, Anda tidak berkata-kata saja, teman-teman, ya. Kita tidak berkata-kata tapi memancarkan sebuah pikiran, itu sudah mengeluarkan energi atau gelombang. Ya, gelombangnya kalau kita baik, dipertemukan orang baik. Gelombangnya kalau kita jahat, dipertemukan orang jahat. Gelombangnya orang tua kita yang sudah tidak ada akan sampai juga ke sana. Jadi nafsi-nafsi artinya tadi itu saya sudah jelaskan, ya. Nafsi-nafsi itu adalah tugas secara pribadi kita. Tapi kita juga sadar bahwa ketika kita hidup, ada banyak sifat-sifat kita dengan orang-orang yang hidup bersama kita. Misalnya kita dosa sama orang tua kita. Dosa kepada orang tua kita berarti kita kan mengotori jiwa kita. Karena mengotori jiwa kita berarti kita harus, nafsi-nafsi itu harus membersihkan jiwa kita sendiri. Dengan cara apa? Ya minta maaf. Minta maaf kepada beliau meskipun beliau sudah tidak ada. Begitu. Jadi mau pakai doa, mau pakai suara, silahkan. Insya Allah sampai. Ya, kenapa sampai? Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah
berdimensi, ada dimensi fisik, ada dimensi energi. Jiwa itu saat ini yang sudah tidak hadir secara fisik, dia ada secara energi, jadi sampaikan dia secara energi. Ya, Begitu Bang Dede. ada tahu Putra Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Malik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana abangku? Ini sepupu Jangan Sapo. itu. Sepupu di Kalimantan. Bagaimana abang? Sehat? Kalimantan aman? Tarakan? Kapan kalau gabung nih, Pak Malik? Iya. Alhamdulillah sehat. Ada mi Rafli Kendari kah sama Pak Idris di sini, angkat tangan coba di komen kalau ada Magi. Ya. Silakan bicara. Ya, Putra Kalimantan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga malam ini selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Amin. Kayak anak konten kreator sejati ini. Lanjut bang, lanjut. Kasih hiburan dulu bang. Boleh nyanyi juga bang, boleh. Ya, Ini apa Pak Ustadz? Ya, silakan lanjut bang. Bagaimana bagus Bang? ini Bang Ustadz. didiskusikan. Ya. Bagaimana keluarga di sana? Sehat semua? Alhamdulillah aman. 86. Siap. Ini lagi piket malam ini. Wes. Bolehlah. Masuk Mudah-mudahan. malam pulang pagi. Wah, yang penting semangat bosku. Siap. Monitor. Intinya tidak masuk kandang harimau, keluar ke kandang sini. Izin follow semua ya. Ya. Siap. Oke, follow Bang, follow. Saya juga follow. Siap. Anu dulu, jangan pancing-pancing dulu sedikit supaya ada diskusi-diskusi. Saya malam ini. sambil mengedit. Yang kayak tadi itu bagus cerita. Saya ngedit dulu. Mana itu ibu-ibu kah? Baik, Kalimantan nih. Rapli sama Pak Idris ada Maki dalam grup kah? Karena biasa tidak ditahu yang mana kita di sini supaya bisa kita undang masuk supaya diskusi-diskusi di sini. Putra, Kalimantan bagian mana Bang? Saya di Kaltara Bang. Kaltara. Kota Tarakan. Doakan Bang, mudah-mudahan saya juga bisa ke sana jalan-jalan. Siapa Bangku, kalau ke Tarakan kabarin aja Bang, nanti bisa saya jemput di bandara atau di Dermaga Bang, di kopi Bang. Oke, siap 86, jangkrik 1, jangkrik 2 masuk. 811 Abangku. Siap, intinya ya intinya Bang kalau memadai saya siap ke sana untuk ta'aruf Bang. Siap. Kalau Ustadz Malik itu sudah sering tuh ke Tarakan itu. Sekarang ke Malaysia. Ya, kalau Ustaz Malik nggak usah dipertanyakan lagi Bang. Dia kan sudah plus Iya. petualang. Jadi Ustaznya itu hanya 30% aja Bang. Ya. Luar biasa memang. Siapa Ustaz Ali? Siap lanjut. Jadi di Kalimantan Bang itu kan izin tanya lagi nih Bang Putra ya. Jadi Pak Ustadz ini kan lagi ngedit. Jadi bagusnya kita buka pembahasan apa ini Bang? Di sini Bang teman-teman ini ada
the last one avatar di sini bang, artinya satu kali ucap menghilang bang dia. Nah, dia lebih canggih dari dukun manapun di dunia bang. Ke pasar malam menghilang, di Mana perjalanan menghilang ini? menghilang. Masuk dulu ya, luruskan yang menghilang. Masih saudaraku. Oke. Saudaraku. Ya. Apa itu menghilang? Karena kau yang buka ini bahasa menghilang ya, minimal kau juga yang jelaskan nggak maksud dari menghilang itu seperti apa? Apakah menghilang secara fisik atau menghilang secara jiwa? Kalau rasanya tuh menghilang dalam artian tubuh, pikiran dan peran sudah tidak ada semua. Maksudnya di sini melebur ya, maksudnya di mana pikiran, perasaan dan emosi tidak terkontaminasi lagi dengan sesuatu apapun selain ketenangan itu sendiri, begitu maksudnya menghilang, bukan secara fisik menghilang ya. Ketenangan dalam menyadari nafas, walaupun nafas terasa. Ya. Ini ada yang bertanya mudah Nur ini Nur Ali Akbar ini. Jadi menyangkut dari pertanyaan beliau, tolong dikoordinir moderator. Bukan pertanyaan itu, dia cuma menyampaikan bahwa sekarang dia lagi balas cek di Facebook karena banyak bertanya tentang ikhlas. Oh iya bertanya. Nah, bagaimana kalau kita membahas ikhlas karena Pak Ustaz Ali membalas chatnya orang di Facebook tentang ikhlas. Bagaimana kalau kita buka percakapan tentang ikhlas? Apa sih itu ikhlas? Bagaimana esensi ikhlas itu? Hakikatnya apa? Begitu Pak Malik. Jadi saya oper ke hostnya. Sambil ngedit sambil kita diskusi apa sih itu ikhlas dan bagaimana sih cara untuk ikhlas begitu. Karena harus memang dipahami itu ikhlas Pak Ustaz Ali. Menurut saya Karena kadang itu mulut berkata, kadang mulut kan mengatakan saya ikhlas, tapi pikiran perasaan itu kan kacau balau dari apa yang kita bahasakan ikhlas itu. Nah, pertanyaannya apa sih esensi ikhlas itu dan bagaimana ikhlas itu bisa teraplikasikan, bukan sekedar dari ucapan saja. Pikiran, perasaan dan emosi juga ikut melebur di dalamnya. kalau menurut saya Ya, ya, begitu. Ya. ya siap-siap. Lanjut. Oi. Kalau kita ingin kemudian membahas tentang ikhlas itu sebenarnya kalau kita mau pakai rujukan, kita pakai rujukannya yang di Al-Quran ya tentu ya. Silakan nanti kemudian didukung sama pendekatan lain. Jadi ikhlas itu ada di salah satu surah di dalam Al-Quran itu nyata, kalau nggak salah itu ada 5 ayat. Jadi Surah Al-Bayyinah 1. Apalagi? ya, kita bahas dulu di surah Al-Ikhlasnya khusus ya. Al-Ikhlas itu ada di 3 surat terakhir dari Al-Quran sebelum terakhir ya. Ada 3 surah sebelum terakhir itu. Itu berbicara tentang 5 ayat kalau tidak salah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Artinya apa sahabat? Ya, ikhlas kalau dirunut dari ayat pertamanya Qul huwallahu ahad, itu artinya katakanlah bahwa Allah itu esa,
Allah itu tunggal, Allah itu apa ya? Kalau kita mengatakan satu ya seperti ada kata dua nanti. Jadi mungkin lebih cocoknya itu ahad itu adalah sebuah konsep penyatuan dari kata-kata wahid satu, tapi satunya artinya itu kesatuan, satu kesatuan yang utuh. Jadi yang mana dimaksud dengan Allah? Allah itu adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Bahwa dialah yang ada gitu. Tidak ada yang ada kecuali dia. Berarti yang ada sekarang yang kita lihat, yang kita sadari, bahkan diri kita itu adalah percikan-percikan cahayanya. Dia adalah manifestasi, dia adalah tajalli, dia adalah unsur yang hadir disebabkan karena manifestasinya. Jadi kalau kita mau rangkumkan apapun yang ada dari sejak dulu sampai sekarang, terlihat atau tak terlihat, dialah Allah itu. Nah, kemampuan kita mengatakan itu kan tidak segampang teman-teman. Kita baca ayatnya, ustadz baca ayatnya, orang baca dalam sholat kul huwallahu ahad, ya gampang. Tapi betulkah bahwa cara pandang kita itu sudah cara pandang ahad? Betulkah bahwa kita sudah melihat alam semesta, diri kita, orang lain, hartanya orang lain adalah sama, kepunyaan Allah semua? Artinya apa? Konsep ahad memaksa kita untuk sampai pada pemikiran bahwa jangan kamu sakiti dirimu, karena jangan sakiti orang lain. Karena ketika kau menyakiti orang lain, sesungguhnya kau menyakiti dirimu sendiri. Karena kamu adalah sesuatu yang sama. Itulah konsep ahad. Dan ada yang unik sebenarnya teman-teman. Itu kata Al-Quran, kata kul. Kul itu kan katakan. Seolah-olah itu diperuntukkan oleh orang-orang yang sudah sampai di pemahaman itu. Ya, orang-orang yang sudah sampai di pemahaman itu. Contoh saya ambil logikanya dulu teman-teman ya. Contoh kalau saya pakai bahasa Indonesia, saya ngomong sama Dedi, contoh ini contoh. Jadi katakanlah ya, misalnya katakanlah bahwa kopi itu enak gitu. Ibaratnya saya menyuruh Dedi mengatakan, katakanlah kopi itu enak. Dan ketika Dedi mau mengikuti apa yang saya sampaikan, Dedi itu nggak boleh lagi baca, iya Pak Malik, seolah-olah Dedi mengatakan, katakanlah bahwa kopi itu enak. Nggak seperti itu. Itu perintah yang khusus buat Dedi. Jadi Dedi harus tinggal mengalami itu, bahwa kopi itu enak. Nggak usah lagi ada kata kulnya. Kalau ada kata kulnya, seolah-olah itu hanya sebuah doktrin. Ya, yang ada sebenarnya adalah, betulkah Dedi sudah merasakan kopi itu enak? Makanya dikata orang-orang yang sudah mengatakan kopi itu enak, ya itulah orang yang sudah merasakan bahwa kopi itu enak. Jadi ketika Tuhan mengatakan kul huwallahu ahad kepada Nabi Muhammad langsung saja pada prinsipnya dia mengalami rasa, oh ternyata Tuhan itu adalah tunggal, oh Tuhan itu adalah esa, oh Tuhan itu adalah meliputi segalanya. Jadi orang-orang yang sudah merasakan, itulah yang dimaksud dengan kul, katakanlah. Bukan untuk dikatakan, tapi untuk sudah masuk di pemahaman mengalami. Jadi itu dulu rumusnya. Kalau kita belum berhasil masuk ke pemahaman itu, maka berat itu namanya ikhlas. Bukan ikhlas yang berat, kita yang tidak mampu. Karena pemahaman kita masih terpecah-pecah. Kita masih menganggap kita berbeda dengan orang lain. Ya, artinya egonya masih tinggi, egonya masih kental. Kita belum mampu memandang orang lain itu adalah diri kita yang lain. Kita tidak mampu melihat sebuah kejadian itu adalah aturan-aturan semesta gitu. Kita seolah-olah berpisah teman-teman. Kita misalnya tidak apa-apa merusak alam semesta karena alam semesta berbeda dengan saya. Itu kan pemahaman tidak menyatu. Ya, makanya orang-orang yang mau belajar ikhlas, yang paling pertama yang harus dibenahi itu adalah konsep tentang kul huwallahu ahad. Mampukah kita meyakini, bukan cuma diucapkan bahwa Allah itu esa, tapi mampukah kita sudah merasakan bahwa betul-betul Allah itu esa?
ya nyata dalam cara pandang kita, nyata sebagai bentuk wujud perilaku kita kepada orang lain, kepada orang makhluk lain dan sebagainya. Nah, itu dulu satu, karena kita mau mengenal ini Allah yang bukan sosok. Nah, kegagalan kita kan Tuhan itu seolah-olah sosok. Bahkan ini yang sedikit aneh bagi saya itu, sesungguhnya kita mempersepsikan Tuhan itu berdasarkan cara pandang negatif kita, bahkan cara pandang perasaan negatif kita. Contoh misalnya, karena kita orangnya itu pendendam, ya, tiba-tiba rasa dendam itu kita gunakan untuk menilai Tuhan, seolah-olah Tuhan itu pendendam. Kenapa? Ya, kenapa Tuhan itu misalnya kalau orang Islam dihancurkan, tapi ada orang bukan Islam tidak dihancurkan padahal berbuat dosa gitu. Itu cara cara kita memandang, merasa, kita gunakan kepada Tuhan. Padahal tidak seperti itu realitasnya sebenarnya. Tuhan itu tidak pilih kasih, yang pilih kasih itu manusia. Tuhan itu tidak membeda-bedakan cara pandangnya. Yang membedakan cara pandangnya itu, mengkotak-kotakkan itu ya manusia. Jadi manusia yang belum menyatu cara pandangnya tentang Tuhan, dia menggunakan dirinya, cara berpikirnya, egonya, mindsetnya untuk melakukan tindakan-tindakannya. Jadi ikhlas adalah dimulai dari Anda siap untuk memandang yang banyak menjadi satu. Memandang satu adalah sesuatu yang banyak. Itu dulu. Belum lagi masuk ayat keduanya. Allahu somad, lam yalid. Allah somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang mampu setara dengannya. Ini 3 ayat setelahnya ini gagal kita akan memahami itu kalau ayat satunya belum tuntas gitu. Nah, jadi biar tidak terlalu panjang, kita bahas tentang itu Bang Ali cocok tuh, ikhlas dimulai dari siap memandang satu. Namanya Ahad. Ahad itu kan bahasa Arab, wahid, menjadi nama-nama hari Ahad gitu. Jadi aneh kalau pas hari Ahad tapi kita membeda-bedakan orang, berarti bukan hari Ahad gitu. Masih mungkin hari apa ya? Begitu, teman-teman. Berarti yang saya tangkap di sini, keikhlasan itu ketika kita sudah tidak memandang dualitas. Kita sudah memandang satu. Memandang banyak dari yang satu, memandang satu dari yang banyak. Sesungguhnya dirimu dan diriku adalah aku. Ya. Oke, begitu. Ya, boleh ditambah yang lain. Kalau menurut saya sih lebih ke arah pandangan rasionalnya saja, saudara. Ikhlas itu adalah daya terima dari kondisi, situasi yang kita alami. Jadi ikhlas itu adalah kata sifat, saudara. Jadi manual untuk mendeteksi bahwa kita ikhlas atau tidak. Ketika kita sudah legowo memandang hal-hal yang di luar daripada diri kita atau eksternal. Jadi prosedur ikhlas itu yang pertama adalah penerimaan terhadap situasi dan kondisi. Yang kedua, prosedur ikhlas itu adalah tidak kemudian menggubris hal-hal yang kemudian terjadi di luar daripada diri kita. Karena keikhlasan yang hakiki itu adalah situasi dan kondisi yang kita alami, kemudian kita mampu memaafkan situasi dan kondisi itu yang menimpa kita. Kalau menurut saya saudara begitu toh. Karena keikhlasan itu dia tidak bisa disiasati oleh kata-kata. Sebijaksana manapun ketika kita menggambarkan keikhlasan itu tidak bisa dia siasati kata-kata, karena seperti moderator Dedi tadi mengatakan bahwasanya banyak orang yang kemudian ikhlas di mulutnya tapi tidak dengan perasaannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ikhlas di mulutnya secara berulang-ulang kali, menurut saya dia belum legowo tentang ikhlas tersebut. Jadi keikhlasan itu tidak perlu diucap, tidak perlu dipahamkan ke orang lain,
Karena yang seharusnya mengimplementasikan ikhlas itu adalah diri kita sendiri. Mungkin pandangan saya begitu di saudaraku semua. Ya, siap-siap Putra Kalimantan. Silakan dilanjut juga anu tak kegiatan tak aktivitas tak. Terima kasih sudah bergabung. Jadi kalau saya mengenai ikhlas itu bisa terjadi apabila kita masuk bertemu dengan sumber kehidupan itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa setiap sebab pasti ada akibatnya. Sebabnya kita masuk dalam keheningan dan bertemu sang pemilik kehidupan, maka secara otomatis kita pasti akan merasakan keikhlasan itu sendiri. Kalau saya begitu, saudaraku. Jadi ikhlas itu bisa terjadi kalau kita masuk dalam keheningan, bertemu dengan sang pemilik kasih sayang itu sendiri. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Mungkin begitu, saudaraku. Ya, betul juga saudaraku, betul. Bagus kayaknya ini kalau masuk ke Ustaz Ali. Beda itu rasanya kalau suaranya langsung didengar. Bagaimana Saudara Ali? Dia kayak mengamati tuh. Ya. Dia mengamati. Jadi temanya tentang ikhlas ini sebentar pindah lagi ke syukur, pindah lagi ke sabar. Setelah itu pindah lagi ke tempat tidur. Iya. Begitu aja memang siklusnya, saudara. Siap saudaraku. Karena berhubung juga Pak Malik lagi mengedit, daripada tidak ada pembahasan dan perbincangan yang mendalam, lebih baik kita, karena Ustaz Ali kan tadi menyinggung sedikit tentang ikhlas, ya lebih baik kita cerita itu dengan berbagai pengalaman sudut pandang kita seperti apa sih itu ikhlas. Ini pendapat dari saudari Yadi Ahmad juga. Saudara Yadi Ahmad ini luar biasa juga. Katanya ikhlas itu menghilangkan pengakuan diri karena dia adalah segalanya. Ya, saya juga sepakat dengan hal itu. Ya. Kalau saudara Ambo bagaimana pandangan tentang ikhlas kita, saudara? Ya, silakan saudara Ambo. Ikhlas itu saudara, Ya. sama juga pandanganku tadi sama saudara-saudara bahwa ikhlas itu seperti contoh kalau kita berak. Iya. Iya. Istilahnya kalau kita berak itu kan tidak perlu diingat-ingat dan tidak perlu juga diungkit-ungkit lagi, namanya ikhlas. Iya. Begitulah saudara Kapang, kalau pribadi saya. Nggak dipikir modelnya, bentuknya, apanya, Ya. tidaknya. Ya, kembali lagi merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Haji Yahdi, bahwa ikhlas itu menghilangkan pengakuan diri karena dia adalah segalanya. Jadi memang sih kalau tentang pengakuan diri juga tidak bisa kita rasakan ketika memang kita tidak masuk ke dalam diri dan merasakan diri ini siapa. Ya, betul, karena begini, karena ada juga biasa pepatah bahwa dia bilang ikhlas tapi lama-lama itu menungkit lagi bahwa bilang saya kasih begini kan, nama ikhlas begitu kan enggak begitu. Iya. Arti dia enggak ikhlas begitu, masih nungkit lagi. Ya, karena itu saudara kembali lagi bahwa di dalam dirinya ada keakuan diri. Ya, itu. Dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu ada yang maha, maksudnya ada yang dia bisa hidup karena ada yang menghidupkan. Iya. Dia bisa bekerja karena ada yang memberi kuasa, memberi kehendak. Dari keakuan dirinya itulah yang membuat dia tidak bisa ikhlas dan sabar, syukur seperti tadi yang disampaikan oleh saudara Juanda. Kalau saya sih secara begitu. Betul. Iya. Atau bagaimana Pak Malik?
Jadi sahabat, ya, Ya, jadi intinya ikhlas kalau misalnya kita pakai juga dari pendekatan ini ya, arti dalam kosakata, asal kata dari ikhlas itu kan kholas atau yakhlisu. Kholas atau yakhlisu itu ikhlas. Itu gambarannya seperti ini teman-teman. Eh, Coba bayangkan kalau misalnya kita ke tempat air galon, ya. Air galon itu kan ada sumber air, kemudian dari sumber air itu ditapis. Nah, tapisannya itu berbeda-beda. Semakin banyak tapisannya semakin jernih, ya. Jadi kejernihan akhir daripada air yang dari sumber yang masuk ke sistem penjernihan air, ya, itu akan membuat hasilnya akan menjadi jernih. Jadi kejernihan atau kebersihan air itu tergantung seberapa lapisan daripada mesinnya ataukah alat pembersihnya. Jadi ikhlas dalam salah satu artinya juga diartikan bahwa jernih, teman-teman. Jernih ya karena mampu menghilangkan segala noda-noda yang melekat, mampu menghilangkan segala hal-hal yang tidak seharusnya itu ada tapi diadakan. Makanya itu tadi, orang yang sudah dalam posisi penyatuan itu sudah tidak ada dirinya. Jadi dirinya sudah tidak ada. Kalau kita mengatakan dirinya sudah tidak ada, itu berarti secara fisik tidak ada, secara pikiran tidak ada, secara perasaan tidak ada, atau secara jiwanya nggak ada. Yang ada cuma yang ada dalam kesadarannya hanyalah Allah semata. Dan itu kalau kita mau ukur, bagaimana sih merasakan bahwa yang ada cuma Allah, kan kita bisa deteksi. Yang manakah diri kita kah sebenarnya? Secara jasad, yang mana kita punya di situ. Nah, semua unsur pendukungnya jasad siapa? Dari mana? Kita mau berbicara isinya jasad, yang rohani itu, atau mau kita sebut ruh, atau kita mau buat sebut lagi entitas yang tercipta dari ruh, karena akibat pikiran dan perasaan kita dalam melakukan kesalahan akhirnya muncul yang namanya jiwa. Ya, jiwa juga siapa? Jiwa kan juga dilingkupi oleh si ruh. Nggak mungkin jiwa hadir, nggak mungkin jiwa ada kalau nggak ada si ruh, karena ruh adalah sumbernya hidup. Nah, sekarang secara fisik kita yang ada cuma dia. Terus kalau kita mengaku bahwa kita memiliki fisik, berarti kita tidak jernih. Ibaratnya perlu ditapis, perlu diberikan alat pembersih, penjernih gitu. Yang kedua, kalau masih merasa kita ada pikiran, ada keinginan, ada harapan, ada apapun lah yang merasa kita ada, berarti kita belum jernih, sebab kita masih mengakui diri kita ada. Padahal ya khusus orang Islam ini, konsepnya ketika dia mengatakan misalnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu kan proses bahasa untuk menggambarkan proses penjernihan. Tidak ada yang ada kecuali Allah semata, berarti yang ada sekarang adalah dia. Nah, tiba-tiba manusia merasa ada karena itu tadi, ketidakpahaman tentang diri sejatinya. Dia pikir tubuhnya ada, dia pikir dia merasa ada karena dia mampu berpikir, mampu melakukan aktivitas, mampu merasakan. Disitulah yang manusia itu akhirnya buta, tidak kenal dirinya. Padahal siapakah sesungguhnya itu semua? Kemampuan manusia menghilangkan itu semua, itu berarti orang yang sudah jernih, orang bersih. Maksudnya bersih itu ya jernih, kesadarannya jernih. Ya, dia mampu menyadari bahwa yang ada dan yang berwujud dan yang ada dan mengada, dan ketika yang ada tidak ada, dia tetap ada. Nah, itulah kesadaran menyatu itu. Sampai kemudian semua berasal dari alam kekosongan. Kekosongan itu siapa? Ya itulah puncak daripada kejernihan, kemurnian.
ketika kita mampu mengembalikan kepada asalnya. Ya, sebagai contoh lagi, kita tidak terkecoh dengan roti misalnya. Karena roti itu dari mana? Roti itu dari tepung. Tepung itu dari mana? Ya, tepung dari beras. Beras itu dari mana? Beras itu dari padi. Padi itu dari mana? Ya, padi itu dari tanah. Dan siapakah pemilik tanah yang di dalam itu yang mengurus semua tumbuhan hidup? Berarti roti itu harus tahu diri. Dia itu adalah entitas yang hadir sebagai wujud evolusi pertumbuhan, pergerakan alamnya semesta sehingga dia berwujud menjadi roti. Sesungguhnya dia adalah beras itu sendiri atau padi itu sendiri. Jadi roti akan dianggap memiliki pandangan ikhlas ketika dia sadar bahwa dia sesungguhnya hanyalah padi. Ya, itulah yang dimaksud dengan membersihkan, menjernihkan, memandang keberadaan kita dengan melihat dari mana kita berasal, siapa itu. Seperti itu Bang Deddy. Ya, itulah maksud dari surah Al-Ikhlas, dan begitu kita bisa merasakan keikhlasan itu kalau kita merujuk kepada surah Al-Ikhlas yang dijelaskan tadi Pak Malikdi. Ya. Bahwa keikhlasan itu bisa terjadi ketika kita bisa ahad atau menyatu dengan sumber dari segala sesuatu. Mungkin begitu. Dan ada ini juga pertanyaan dari Pak Jiyadi. Tabe Ustadz, apa bisa ikhlas dikaitkan dengan proses lontar jumroh pada saat rukun haji? Silakan Pak Malik. Ya, itu kan rukun haji secara aktivitas syariat, ya, itu kan perbuatan fisik kan. Ya, perbuatan fisik yang terjadi, yang dilakukan oleh orang. Tapi kalau orang yang tidak paham hakikatnya kan tidak bisa sampai juga, karena dia akan sibuk dengan aktivitasnya. Nah, maksud saya begini, karena tadi saya mengantar lewat air galon, ya, anggaplah itu lempar jumroh 3 kali itu seperti tapisan air atau mesin air yang ada di penjual air galon itu. Dia memiliki mesin 3 saringan. Ya, dia punya 3 saringan, teman-teman. Nah, kalau kita melihat aktivitas fisiknya, kita hanya melihat air itu mengalir dari saringan 1 ke saringan kedua, saringan ketiga. Itu perbuatan air itu. Tapi apa maksudnya air dimasukkan ke saringan 1, saringan 2, saringan 3? Apa yang dibersihkan? Oh, ternyata di saringan 1 tuh isinya ini, misalnya batu. Yang kedua apa namanya? Ya, apa gitu yang saringan-saringan itu. Yang ketiga, ya. Artinya ada esensi dari sebuah pembersihan di setiap tempat. Tapi kalau kita lihat secara jasad atau fisik, aktivitas fisik, kita hanya mampu melihat air itu mengalir dari satu saringan ke saringan yang lain. Tapi kan esensinya, kalau air itu teman-teman, ketika dia mengikuti sistem saringan air, ya Anda mau sadar atau tidak sadar, dia bekerja secara alami, dia akan dibersihkan secara alami. Ya. Kenapa? Karena benda itu dia bekerja secara natural. Tidak butuh dia berpikir untuk memahami kenapa saya dimasukkan ke saringan 1, kenapa saya dimasukkan ke saringan kedua. Intinya kalau air ketemu batu, dia akan menghasilkan air seperti ini. Air bertemu saringan kedua, misalnya air itu akhirnya menjadi seperti ini kandungannya. Air yang sudah masuk di saringan ketiga, tiba-tiba air itu sudah berubah menjadi air yang betul-betul RO-nya tinggi, segar, dan menyehatkan. Tapi berbeda dengan kita, teman-teman, ketika melakukan aktivitas itu tidak mesti begini. Tidak semua yang kita lakukan itu berefek, karena kita dikasih pikiran, dikasih akal untuk memahami itu, supaya tidak sekedar taklid buta. Ya, artinya apa? Ada banyak orang yang melakukan lempar jumrah tapi nggak ada hasilnya. Ada banyak orang yang melakukan gerakan-gerakan ibadah tapi nggak ada hasilnya, karena kita tidak memaknai secara pemahaman dan tidak memaknai secara rasa. Tapi secara fisik oke, dilakukan. Orang yang melakukan ibadah haji dengan lempar jumrah itu aktivitas fisik.
Tapi ketika Anda pahami sekedar fisik, ya akan Anda level pemahaman Anda hanya sebatas fisik. Palingan kita akan memahami, oh cara lempar di sini tempatnya, oh jumlah batunya di begini, oh begini di situ begini cara melemparnya. Hanya sebatas itu. Tidak ujuk-ujuk kita melakukan lempar jumrah itu. Tiba-tiba kalau pulang haji itu tiba-tiba kita punya jiwa kasih sayang, jiwa yang murni, jiwa yang penuh pemaaf. Enggak seperti itu sistemnya. Jadi manusia harus berusaha sendiri memahami itu dan menggembleng dirinya sendiri. Ya, karena dia tidak bisa alami, dia harus dengan kesadaran, kawan-kawan. Dia harus dilakukan dengan makna. Apa sih tujuannya, apa maksudnya, apa yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan itu. Beda dengan air itu bekerja alami. Itu artinya tidak ada jaminan orang yang melakukan gerakan ibadah itu otomatis dia memiliki jiwa yang jernih, bersih, gitu. Mungkin itu, Haji. Ya. Teman-teman yang lain, ada yang Juanda mungkin bisa memasukkan juga pandangannya mengenai apa yang kita diskusikan sampai Kita sekarang sampai ini. 12 saja ya, Dep. Bisa. Ya, biar nanti setelah itu santai aja karena Kalau saya pandanganku saudara sama dengan pandangan tak kita semua. Artinya sudah mewakili itu. Iya. Istilahnya anak-anak di Konoha kan tim hore ya saya kasih yang. Iya. Tidak, kalau kita berikan pandangan yang agak-agak sedikit di luar konteks tentang ilas yang dikaitkan dengan lontar jumroh apa, saya kira ada ketidaksesuaian antara ikhlas itu dengan perintah melempar jumroh begitu. Iya. Lontar jumroh, karena ini kan lontar jumroh ini kalau kita pakai pendekatan hadis dan sejarah historis, ini lempar jumroh kan maknanya yang diajarkan secara umum itu artinya kita melempar setan-setan atau kemudian melempar hawa nafsu begitu. Sedangkan kalau kita pakai pandangan nurani, bahwasanya ketika kita melempar setan, itu kan setan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sama dengan kita. Cuma bedanya kita kan ada ruh Tuhan dalam diri tak begitu. Tapi ketika kita kemudian menghakimi makhluk yang diciptakan dari Tuhan itu sama saja kita tidak memaafkan apa yang kemudian dilakukan setan di pertautan sejarah hidupnya begitu. Itu kayak antitesis dengan ikhlas yang dibahasakan tadi, bahwa ikhlas itu kemudian tidak diungkit-ungkit, kemudian legowo, kemudian menganggap semuanya selesai dan seterusnya. Ini kan lempar jumroh ini dari prosesi diajarkannya dari awal tentang ritual haji. Itu sudah dipahamkan persoalan esensi dari lempar jumroh tadi kalau secara umum tuh, artinya melempar setan, kemudian melempar hawa nafsu, setan yang penuh godaan begitu dan seterusnya. Itu kan seolah-olah kita ini sebagai insan kan tidak diajarkan untuk hilas terhadap satu esensi makhluk yang disebut setan begitu. Jadi bagaimana kasusnya itu? Kalau berpandangan dan merujuk secara hakikat, sebenarnya setan atau iblis yang dilempar pada saat lempar jumroh kan sebenarnya bukan itu yang kita lempar. Maksudnya, kenapa kita tidak bisa ikhlas? Karena di dalam diri kita ada keakuan, dan kalau merujuk dari segi Al-Quran kan di situ kan yang memiliki keakuan itu kan tidak mau sujud pada Adam kan itu setan atau iblis. Mungkin pandangan secara hakikatnya ketika kita melempar jumroh
atau melempar iblis secara syariatnya, bahwa ketika kita sudah membuang sifat-sifat iblis di dalam diri kita yang selama ini ada keakuan-keakuan diri, maka secara otomatis ikhlas itu bisa terjadi. Karena kenapa? Kita sudah sadar dengan siapa sebenarnya diri kita ini. Mungkin begitu Pak Juanda menurutnya tadi Pak Haji Yahdi. Itu bisa teraplikasikan di ikhlas ketika kita sudah membuang. Kan melempar itu adalah membuang keakuan-keakuan di dalam diri secara hakikatnya. Yang secara syariatnya kan yang kita jelaskan tadi. Mungkin begitu abangku, Dindaku. Tahu bagaimana Pak Malik? Ya, intinya ritual haji itu adalah berkunjung ke Baitullah. Berkunjung ke Baitullah secara syariat ya kita sudah pahami bersama ya, ke Arab itu ke Mekah. Tapi berkunjung ke Baitullah, kalau itu yang menjadi patokan kepada berkunjung ke Allah yang hanya di cover ataukah yang dikaitkan dengan geografis, maka sangat mahal bertemu Tuhan itu. Bertemu Tuhan itu harus ke tanah Arab. Artinya orang-orang yang belum ke Arab belum bertemu Tuhan. Artinya orang-orang miskin tidak bisa ketemu Tuhan. Tuhan akhirnya menjadi sesuatu yang eksklusif ya. Padahal bertemu dengan Tuhan itu di dalam diri kita semua. Makanya itu kalau kita pakai acuan ayatnya, sebenarnya itu wa'azin finnasi bil haji, dan serukanlah manusia. Bukan umat Islam di situ panggilannya. Dia menggunakan kata-kata anas, manusia. Artinya siapapun dia. Wa'azin, ya, serukanlah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia. Siapa tuh Ibrahim? Ya bapaknya tauhid, bapaknya atau orang yang mendeklarasikan konsep penyatuan itu, bahwa segala sesuatunya itu hanya ahad, hanya satu. Nah, artinya apa? Ya, bertemu dengan Tuhan itu dengan pandangan ayat tadi, serukanlah manusia untuk berhaji. Berhaji adalah berkunjung ke Baitullah. Di mana Baitullah? Ya di hati kita. Ya, secara tidak langsung sesungguhnya dia mau mengajarkan tentang hening, sahabat. Dia mau mengajarkan, ayo seluruh manusia, kau sapa Tuhan yang ada di dalam dirimu, berkunjunglah ke sana. Makanya ritual-ritual yang ada di sana kalau kita mau kaji panjang sebenarnya. Kita mulai dari pakaian ihram, kita mulai dengan kalau tawafnya itu dari Hajar Aswad, kemudian kita melewati Multazam, kemudian kita lewati pintu Ka'bah, melewati makam Ibrahim, Hajar Ismail, Rukun Yamani, kemudian kita menggunakan pakaian putih, menutup sebelah kiri, membuka sebelah kanan, berputar 7 kali. Itu semua memiliki makna yang intinya dari makna semua itu, termasuk lempar jumrah, itu adalah sebuah aktivitas yang memiliki makna hakikat, di mana hakikatnya adalah kamu akan bertemu Tuhan di dalam dirimu ketika kamu memahami semua ritual-ritual itu sangat berkaitan dengan tantangan-tantangan yang ada di dalam hati-hati kita. Ya, kalau di jumrah melempar setan, kalau kita pakai pemandangan setan yang ada di luar, berarti kita akan menggunakan cara pandang ya setan yang itu yang kita lempar, padahal kan setan itu di dalam diri kita. Ajakan untuk melakukan kejahatan itu kan la'amaratun bisu. Setan itu kan yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan keraguan-keraguan di dalam diri kita. Nah, rasa ragu itu kan ada di dalam diri kita. Berarti kan setan itu bertahta juga di diri kita. Artinya kita punya potensi melakukan sifat-sifat setan, ragu, kita punya dorongan untuk mengikuti hawa nafsu ego kita punya dorongan untuk menyakiti orang. Itu kan semua ada di dalam diri kita. Nah, ritual-ritual haji dan umroh sebenarnya menyadarkan kita melakukan aktivitasnya di sana secara syariat, tetapi hakikatnya itu membersihkan di dalam diri agar kita mampu bertemu Tuhan di rumahnya. Artinya kita mampu bertemu Tuhan di kolbu kita, di rumahnya Allah, supaya hati kita bersih, penuh kasih sayang. Itu biar kita dapat dua-duanya. Kita lakukan secara syariatnya,
tapi kemudian kita masuk menyelami dalam diri kita, dan itu akan ada efeknya. Saya yakin akan ada efeknya dibanding teman-teman kita melakukan haji dan umroh hanya sekedar informasi bahwa di sana nanti gerakannya begini, lemparnya segini, ini tempatnya, nanti naik mobil seperti ini. Kira-kira kalau seperti itu pemahaman kita, kita balik dari haji, umroh, kemudian balik ke Indonesia, kira-kira apa yang berubah? Adakah yang berubah dari sifat kita? Apakah tiba-tiba sifat kita berubah kalau kita tidak memahami hakikatnya? Kan tidak bisa, teman-teman. Kalau ditanya tentang kegiatannya, tata caranya, mungkin kita bisa tahu. Tetapi apakah dengan memahami tata caranya itu tiba-tiba jiwa kita murni, tiba-tiba dendam kita hilang? Kan tidak bisa juga. Jadi satu-satunya yang mampu mengajarkan kita adalah melakukan secara jasad, tapi memaknai secara batin. Makanya haji itu perjalanan batin, ke Mekah itu perjalanan fisik, sholat dengan gerakannya itu perjalanan fisik, tapi Mi'raj rasanya itu perjalanan batin. Itu sebenarnya sudah diajarkan dari dulu, cuma kita memang diantar untuk tidak memasuki dunia batin. Jadi kita selalu diantar di dunia fisik saja. Padahal itu padahal itu kalau di luar ibadah, tapi kita menggunakan contoh ini. Kita makan coto, itu kan perbuatan fisik. Kita jalan ke warung coto, kita tahu cara makan coto pakai sendok, ya. Kita tahu tata caranya, oh ini campurannya. Tetapi kan kita dari gerakan itu kan intinya kita mau merasakan rasa cotonya kan, supaya kita tahu itu rasa cotonya bagaimana. Jadi satu paket antara gerakan dengan rasa yang akan didapatkan. Nah, cuma tidak fairnya adalah ketika melakukan ritual ibadah, kita melihatnya tidak dua sisi, kita melihatnya satu sisi saja, hanya di gerakan, hanya di aktivitas, tapi tidak memberikan makna dari setiap gerakan dan aktivitas. Padahal itu kalau kita mau kaji, semua memberikan makna. Siapa Hajar Aswad, kenapa modelnya gitu, kenapa warna hitam, ya. Apa itu multazam, apa itu pintu Ka'bah, kenapa ada pintunya, kenapa dia kotak tapi orang mengelilinginya dengan melingkar, kenapa tidak tawafnya itu kotak saja, karena modelnya kotak. Itu kan semua punya makna. Kenapa modelnya itu Hijr Ismail setengah lingkaran gitu. Jadi mungkin dari perjalanan syariat itu Pak Malik, ada kode-kode spiritual yang perlu kita kaji lebih mendalam. Apa sih maknanya secara hakikat, supaya kita bisa memahami dan memiliki kesadaran lahir dan batin. Maksudnya secara syariatnya kita dapat secara lahirnya, secara batinnya juga, bahwa perjalanan proses umroh dan haji itu adalah proses perjalanan spiritual sebenarnya secara hakikat. Mungkin begitu, saudaraku. Siap, saudaraku, siap. Mungkin sudah bisa istirahat dulu karena mau kerja besok. Iya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan. Kalau masih ada waktu besok, semua sehat dan sejahtera, besok lagi dilanjut mungkin. Siap, Bagaimana kah? Siap. Kalau begitu silakan ditutup nih Pak Malik. Baik teman-teman, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Kita punya program atas diri kita masing-masing untuk bisa jauh lebih baik. Intinya progres itu kita yang lebih tahu teman-teman ya. Ini hanya wadah untuk berdiskusi saja, tidak ada yang dari orang berdiskusi ini tiba-tiba juga langsung bersih hatinya. Enggak, tugas kita lah yang membersihkannya. Ini cuma motivasi saja, tugas kita masing-masing yang membersihkan diri kita ya. Di sini tidak ada guru kita adalah diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Yang baru bergabung, mohon maaf ya, mudah-mudahan bisa bergabung esok hari dan ataukah ketika ada jadwal live bersama sahabat-sahabat kita. Sampai ketemu, mudah-mudahan sehat semua, berkah semua, selamat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.